Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-13, yaitu analisa data kuantitatif. Apa itu analisa data kuantitatif? Nah, sebelumnya penjelasannya yaitu pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data sendiri biasanya berbentuk angka, huruf, suara, maupun gambar. Terus data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Nah, jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau yang pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer harus dicari melalui narasumber atau respondennya, itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Nah, yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Terus jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara manual. Contohnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi, pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Selanjutnya, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section, adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya yaitu laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya ada data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Terus selanjutnya ada metode observasi. Nah, metode observasi merupakan salah satu yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data.
Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi, yaitu yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal, lingkungan alami, dan analisis longitudinal. Sementara itu, ada kelemahannya, yaitu kelemahan metode observasi, kurang terkendali atau lack of control, sulit dikuantifikasikan, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan, ukuran sampel kecil. Selanjutnya, data yang dikumpulkan. Tabulasi data adalah data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis, serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Ada dua cara yang biasanya digunakan untuk seseorang menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif, yaitu cara pertama membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel. Terus yang kedua ada menyajikan grafik. Terus selanjutnya penyajian data selain dalam bentuk tabel juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar, dan sebagainya. Selanjutnya, gambar alur analisis data. Contohnya, ini seperti gambar tabulasi data, ada coding dan scoring. Selanjutnya, pemeriksaan data. Selanjutnya, analisa metode penelitian. Dan selanjutnya, informasi akurat. Nah, analisa metode penelitian di sini ada jenis yang dimasukkan, itu ada jenis permasalahannya dan jenis karakteristik datanya. Nah, informasi akurat ini bersifat relevan dan valid karena akurat. Terus ini ada contoh grafik histogram atau grafik batang. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Satu sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Selanjutnya ada grafik poligon. Nah, grafik poligon ini sendiri dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Bisa dicermati gambar contohnya seperti ini, grafik poligon. Selanjutnya ada grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan min, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi, serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini gambar dari grafik batang frekuensi. Selanjutnya ada mean, median, ini ada rata-rata juga. Mean adalah rata-rata. Jadi rumusnya seperti ini, dan cara menghitungnya yaitu dijumlahkan, dibagi ada berapa data. Dibagi sama yang 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Terus median sendiri ini adalah nilai tengahnya, yaitu yang kedua ada median.
Median adalah suatu nilai yang memiliki distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Nah, jadi median ini biasanya disebut dengan titik tengahnya. Titik tengah dari suatu data-data, nah titik tengahnya itu mana, itu disebut dengan median. Selanjutnya di sini ada modus. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang terbesar. Menurut Jogianto, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal, sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan mempunyai lebih dari dua modus disebut multimodal. Nah, ini ada contoh dari modusnya, yaitu 15. Kenapa 15? Karena 15 itu yang terbanyak. Selanjutnya, ini ada grafik distribusi frekuensi berdasarkan nilai titik tengah. Jika digambarkan hasilnya seperti ini. Mean, median, modus. Modus, median, mean. Ini kalau dibalik ya, bisa dicermati. Nah, selanjutnya di sini ada letak penjelasannya, yaitu letak median dalam kurva distribusi berbeda. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk distribusi kecondongan atau bentuk distribusi normal. Yang kecondongan itu ada kecondongan condong negatif dan condong positif. Nah, ini ada bentuk dari distribusi frekuensi. Selanjutnya, ini condong negatif, condong positif, dan ini simetris. Selanjutnya di sini ada tabel prosedur penggunaan tabel dan grafik. Nah, di sini ada data meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, pokoknya ini tuh untuk mempersingkat materinya. Nah, itu dimasukkan ke dalam tabel-tabel gitu. Nah, materinya sudah selesai, cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.